Jadi waktu itu ada tragedi yang mengerikan banget yang menimpa sepasang cewek dan cowok di Sulawesi Selatan. Oke. Mereka berdua ini pacaran. Kita sebut aja nama ceweknya Ambar dan cowoknya itu Ben. Ambar sama Ben. Ya, Oke. umur mereka berdua itu sekitar 27-an tahun lah. Jadi si Ambar ini broken home, Bi, Nat. Karena dia nggak tinggal sama orang tua dari kecil, jadinya dia tinggal sama neneknya berdua doang. Pas pacaran sama si Ben ini, karena pacaran tuh udah sekitar 2-3 tahunan, berarti hitungannya udah serius dong. Iya. Ya kan otomatis berarti kalau misalnya udah lama juga pacarannya, si Ben udah sering banget ke rumah Ambar dan ketemu sama neneknya mulu kan. Jadi akrab lah, ibarat kata nih neneknya udah jadi kayak orang tuanya Ben sendiri lah gitu. Tapi ada beberapa momen si Ben ini kayak notice sesuatu gitu, Bi. Nah, di setahun 2 tahun belakangan, dia itu sering banget denger kalau misalnya tetangga rumahnya Ambar itu sering banget kayak ada yang meninggal. Nah, si Ben ini tuh kayak curiga kalau misalnya tiap ada orang yang meninggal, tetangga yang meninggal, si nenek itu tuh jarang keluar rumah. Yang mana harusnya kalau misalnya warga desa, ya datengin dong, samperin dong tetangganya gitu Ini kan. neneknya Ambar maksudnya kan? Neneknya Ambar. Oke. Tapi si neneknya Ambar ini gak keluar sama sekali, Bi. Nah, setiap ada yang meninggal, dia di kamar aja gitu. Nggak ngelayat juga. Gak ngelayat sama sekali. Tiap Ben nanya ke Ambar, Ambar tuh juga jawabnya kayak gak jelas gitu, Bi. Nah, maksudnya gak jelas tuh jawabnya cuman kayak kayaknya nenek lagi sakit. Atau enggak, udah biarin aja dipikirin. Iya. Nah, si Ben ini tapi emang udah cinta mati banget kan sama Ambar. Dan akhirnya si Ben ini mutusin buat gak cerita sama siapa-siapa, termasuk keluarganya si Ben sendiri. Walaupun dicuriga sebenarnya kan? Walaupun dia curiga gitu. Menarik nih. Sampai one day si neneknya ini tuh tiba-tiba kayak jatuh sakit yang bener-bener sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Terus udah sakaratul maut gitulah. Dan ada beberapa keluarga Ambar lagi kayak rusuh ribet buat ngurusin si nenek yang lagi sakit. Si Ben itu tuh udah dilarang sama Ambar buat gak usah ke rumah, ngapain gitu. Nah, tapi si Ben ini tetap mau nekat mau datang ke rumahnya Ambar karena dia mikir, ya neneknya cewek gue udah sakaratul maut, masa gue gak nyamperin neneknya? Karena kan nenek dia udah jadi keluarga gue juga. Iya, gitu udah deket banget lah ya. Udah deket banget gitu. Nah, tapi tetap gak boleh tuh sama Ambar. Jadi Ben tuh gak dateng lah ke rumahnya kan. Nah, alasannya pun gak jelas. Gak jelas juga alasannya, Bi. Nah, udah beberapa hari sampai semingguan si Ambarin masih ngurusin neneknya terus nih. Ditanyalah sama Ben, gimana kabar nenek gitu kan. Kata Ambar, udah baikan kok, gak apa-apa, kamu gak usah kesini ya gitu. Nah, tapi karena si Ambar ini ngurusin neneknya mulu, jadi gak ketemu sama Ben kan. Nah, karena si Ben curiga juga, udah hari ke-10 si Ambar sama Ben gak ketemu, akhirnya Ben nekat buat ke rumah si Ambar, buat ngecek sebenarnya kenapa sih neneknya gitu. Nah, pas dia datang, Ben tuh bener-bener kaget banget, Bi. Nah, karena pas dia masuk kamar neneknya, dia ngeliat pakai mata kepala dia sendiri kalau misalnya neneknya itu dan Ambar lagi kayak ngelakuin suatu ritual gitu. Nah, ritualnya itu adalah ritual yang dilakuin neneknya buat ngewarisin ilmu parakang ke Ambar. Karena kan anaknya ini, means ibunya si Ambar, itu udah gak tahu kemana kan. Jadi ilmu parakang ini harus turun ke Ambar, karena ilmu parakang tuh harus turun ke cewek. Oke. Jadi ilmu parakang itu apa, Moy? Jadi parakangnya sendiri itu adalah makhluk halus yang dipercaya sama orang Bugis. Dan makhluk halus ini tuh suka makan darah ibu hamil, makan anak bayi, atau makan kayak orang yang lagi sakit gitu. Oh shit. Nah, sosok ini sebenarnya bisa berubah jadi apa aja, Bi. Nah, tapi yang jelas kalau misalnya si sosok ini, si sosok parakang ini lagi berubah menjelma jadi sesuatu, pasti tuh ada aja cacatnya gitu. Kayak satu ada organ tubuh tuh yang nggak lengkap lah. Misal, kayak misalnya si parakang ini berubah jadi anjing misalnya. Nah, anjingnya tuh nggak ada buntutnya, gitu loh. Nah, bentuknya ini yang tadi gue bilang bisa nyerupain apa aja, tapi seringnya menyerupai cewek rambut panjang dan matanya tuh merah. Oke. Dan ada beberapa case juga ilmu parakang ini didapetin dari turun-temurun keluarga. Nah, jadi makanya tuh si neneknya Ambar ini nurunin ilmu parakang ini ke Ambar, karena garis keluarga Ambar ini ternyata punya ilmu parakang ini yang harus diturunin turun-temurun. Nah, ngelihat prosesi itu depan mata kepala Ben sendiri, Ben tuh bener-bener gak bisa ngapa-ngapain lah. Dia tuh bener-bener shock banget, dia marah, dia kaget, tapi dia juga yakin pun ada kejadian ini dia tetap gak bisa ninggalin Ambar gitu, Bi. Nah, di situ tuh bener-bener Ambar sama Ben tuh berantem besar lah. Karena gak bisa dipungkirin juga, siapa juga cowok yang mau punya cewek yang ternyata punya ilmu gaib gitu kan di keluarganya kan. Iya, serem juga sih. Iya. Dan ternyata si Ambar tuh bilang lah ke Ben, kalau misalnya Ben ngomong ke siapapun itu, bakal ada suatu hal buruk terjadi sama orang yang tahu tentang hal ini. Oh shit, jadi bukan Ben yang kena, tapi orang yang dikasih tahu sama Ben. Iya. Anjing, serem juga.
Nah karena ketakutan juga dan posisi Ben juga cinta mati sama Ambar, ya akhirnya Ben nurutin lah keinginan Ambar dan gak ngomong sama sekali ke siapapun. Oke. Jadi mereka berjanji kalau misalnya ilmu Parakang ini yang tahu cuman Ben dan Ambar. Gitu. Singkat cerita, setelah kejadian itu hubungan Ambar dan Ben tuh ya udah kayak berjalan gitu aja lah. Mana kelihatan makin deket karena si Benin makin sering ke rumah Ambar. Karena kan neneknya udah meninggal kan. Ambar sendiri, berarti si Ben tuh sering ngapelin rumah Ambar, nemenin Ambar gitu. Iya. Nah di posisi ini Ambar seneng tuh karena ditemenin sama Ben kan, gak sendirian. Tapi sebenarnya Ben gak kayak gitu rasanya. Karena dari lubuk hati Ben yang paling dalam sebenarnya dia masih takut ngejalanin hubungan ini sama Ambar yang ternyata dia tahu pacarnya sendiri punya ilmu Parakang lah. Iya. Mungkin si Ben ini juga jadi stres gitu Bi. Nah jalanin hal ini semua sama Ambar karena dia harus nyimpen rahasia gede ini sendiri. Dan pada akhirnya lama-lama tuh Ben rada stres. Ben jadi sering kayak ngedrop gitu Bi. Nah di rumahnya sakit gitu. Nah setelah Ben rada sakit-sakitan tuh mereka jadi jarang ketemu. Tapi pernah sesekali diurusin sama Ambar ke rumah Ambar, atau Ambar yang sesekali ke rumah Ben buat ngurusin si Ben. Nah ada di satu momen orang tua Ben ini ngeliat lah kalau misalnya ada yang aneh dari Ambar pas Ambar lagi main malam-malam ke rumahnya Ben. Nah sekitar jam 10-an malam, mamanya Ben tuh ngeliat sekilas kalau misalnya matanya Ambar tuh warnanya merah Bi. Nah di situ mamanya Ben tuh bingung, kayak kok tiba-tiba bisa gitu mata si Ambar ini warnanya merah. Bentar. Merahnya tuh merah kayak abis nangis atau gimana, Muy? Merahnya tuh bola matanya, hitamnya, dan putih-putihnya tuh berubah warna merah semua Bi. Bangsat. Ya di situ mamanya Ben kaget banget lah ngeliat Ambar kayak gitu kan. Dan yang lebih nyeremin lagi adalah mamanya Ben ngeliat kalau misalnya di belakang Ambar, setiap Ambar jalan, sekilas kayak ada bayangan hitam yang ngikutin Ambar mulu kemana-mana dia pergi. Nah ngeliat kayak gitu, mamanya Ben takut. Cuman mamanya Ben milih untuk diem aja. Nah sampai setelah malam itu Ambar balik, akhirnya mama Ben tuh langsung nanya lah ke Ben, Ben, kamu ngeliat gak Ambar tadi? Gitu. Hah, ngeliat Ambar gimana maksudnya? Ben bingung lah kok kenapa tiba-tiba mamanya nanya kayak gitu kan. Nah si mamanya ini bilang kalau misalnya dia tuh ngelihat matanya Ambar warna merah, kayak gelisah segala macem lah. Yang tadi dia lihat tuh dia sampein ke anaknya. Dengar kayak gitu, di situ tuh Ben notice kayaknya ilmu yang si Ambar punyanya lagi keluar. Mungkin ya. Ya tapi gak mungkin dong si Ben ceritain kenapa mamanya ngeliat Ambar kayak gitu. Ben tuh juga diem aja lah, gak ngejawab sama sekali omongan mamanya. Gak gitu lama, sekitar jam 12-an malam, masih di malam itu juga, mereka teleponan berdua. Nah pas jam 12 malam itu, ternyata mamanya Ben masuk ke kamar Ben buat ngasih obat. Tapi mamanya ngomong kayak gini ke Ben, Ben, coba tuh kamu perhatiin lagi Ambar kenapa. Mama tuh curiga deh, gelagatnya kayak orang lagi ada kesetanan gitu loh. Nah dengar mamanya Ben ngomong kayak gitu, si Ambar tuh langsung marah-marah di telepon Bi. Nah Terus? Ambar tuh langsung nuduh ke Ben kalau misalnya Ben tuh udah ngomong ke mamanya segala macem lah gitu. Padahal kan mereka berdua udah janji kan di awal kalau misalnya ini gak dikasih tahu siapa-siapa kan. Gak boleh kan. Nah si Ben tuh bilang sumpah-sumpah lah kayak, demi apapun Bar, aku gak ngomong siapa-siapa, aku gak ngomong sama mama segala macem gitu. Tapi tetap aja Ambar gak percaya karena dia dengar sendiri kalau misalnya mama Ben ngomong kayak gitu. Nah gak lama setelah berantem, tiba-tiba Ambar nih matiin teleponnya si Ben. Di situ Ben tuh bener-bener sedih banget. Dia nelponin Ambar gak diangkat, SMS gak dibales. Pokoknya tuh ditungguin sampai sekitar jam 2an pagi, tetap gak ada kabar lah si Ambar ini. Sampai akhirnya Ben ketiduran tuh sambil nungguin Ambar. Nah di jam setengah 4 pagi, rumah Ben tuh kayak tiba-tiba ada kayak suara gaduh berisik gitu Bi. Kayak ada suara pintu kebuka, kaca kebuka gitulah. Nah karena berisik, mamanya Ben ini kebangun. Dia ngecek lah keluar ke ruang tengah segala macam. Dia ngeliat ternyata gak ada posisi barang yang berubah, pintu pun juga masih kekunci. Jadi kayak dia mikir, oh mungkin dia salah denger kali gitu. Nah pas dia mau masuk kamarnya lagi, dia denger lah ternyata kalau misalnya suara gaduh itu berasal dari kamarnya Ben. Disamperin lah sama mamanya kan. Ngetok tuh mamanya Ben kayak, Ben, kamu gak apa-apa kan? Ben, gitu. Tapi tiap diketok sama mamanya, gak ada nyaut sama sekali. Diem aja tuh si Ben. Karena takut kenapa-napa anaknya, ya dibukalah pintunya sama mamanya kan. Dan lo tau gak apa yang mamanya lihat? Ternyata mamanya ngeliat kalau Ben itu udah mati, darahnya udah di mana-mana, dan kepalanya Ben itu udah hampir putus Bi. Kok malah Ben yang mati sih? Nah di situ tuh mama juga takut Nat. Dia juga bingung, dia juga takut. Dia teriak-teriak kenceng banget tuh di pagi hari tuh, bener-bener chaos banget tuh hari. Pagi itu langsung lah mama itu langsung bangunin bokapnya Ben, ngasih tahu kalau misalnya anaknya tuh udah mati kayak gini, mati tragis gitu.
Dan akhirnya mamanya ngecek lah ke HP-nya Ben. Setelah mamanya ngecek di HP-nya Ben, ternyata ketahuan lah di situ sesuatu. Mamanya baca kalau misalnya Ben nge-SMS-in Ambar tuh minta maaf. Mohon maaf, jangan apa-apain keluarganya. Dan mamanya tuh juga baca kalau ternyata si Ambar ini punya ilmu parakang yang sebenarnya Ben udah tahu. Nah, di situ keluarga Ben bener-bener marah banget lah dan kaget banget akan fakta ini kan. Karena ternyata hampir semua orang di Tanah Bugis tuh nggak mau anak cowoknya tuh menikah sama cewek yang punya garis keturunan parakang. Karena dikhawatirkan anak cucu mereka bakal jadi parakang juga. Gitu Bi. Nah, baru disitulah keluarga Ben tahu kalau misalnya keluarga Ambar ini ada yang nggak beres. Nah, masih di pagi yang sama Bi. Orang tuanya Ben tuh akhirnya nyamperin lah rumahnya si Ambar. Di situ tuh mereka ngetok-ngetokin lah rumah Ambar, tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Dan lampu rumahnya Ambar pun juga masih mati gitu, nggak ada penerangan sama sekali. Pokoknya gelap lah intinya. Papanya Ben langsung ngedobrak lah pintunya Ambar, dan akhirnya pintunya Ambar kebuka tuh, pintu rumahnya. Pas pintu rumah Ambar itu kebuka, papa dan mamanya Ben tuh ngeliat hal yang nggak kalah nyeremin dari apa yang dia lihat di kamarnya Ben. Ternyata mereka ngeliat kalau misalnya Ambar juga udah mati, kepalanya putus, perutnya berdarah-darah bekas tusukan pisau. Wah anjir. Dan papa mamanya Ben itu ngeliat kalau misalnya Ambar tuh lagi megang kayak satu kertas gitu Bi, isinya tuh ada fotonya Ben sama Ambar. Terus ada tulisan kayak gini, Maulutu Masuwaja Tatepa Reomawa Tusi Putotoe. Artinya? Nah, itu bahasa Sulawesi yang artinya walaupun pergi jauh kemana-mana, kalau sudah jodoh pasti surut kembali. Wah. Nah, gue ngerasa di situ tuh kayaknya Ambar nyesel banget ngebunuh Ben Bi. Tapi ya karena dia punya keharusan buat ngebunuh, karena dia ada ilmu parakang ini, jadi tuh dia nggak bisa nahan kayak hawa setannya tuh buat ngebunuh orang gitu loh, nggak bisa dikendaliin lah, gitu. Dan menurut gue dia juga ketakutan sama keluarga Ben karena Ambar ngerasa nih keluarga Ben udah tahu kan kalau misalnya Ambar tuh punya parakang kan, makanya dia mutusin buat ngebunuh Ben. Abis itu dia bunuh diri. Anjir, gue bingung deh Moy. Karena kayak ya gue pikir tadinya Ambar tuh cuman mau ngebunuh Ben biar rahasianya dia nggak keluar dari Ben aja gitu. Tapi akhirnya dia bunuh diri juga kan. Iya, gue ngerasa juga pertama karena dia juga cinta mati sama Ben kayaknya ya. Tapi yang kedua juga gue yakin sih karena dia punya ilmu parakang, dia tuh nggak bisa nahan diri dia buat nggak ngebunuh orang gitu loh. Tapi menurut lo ini cerita jadi tragis atau romantis?